Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan bahas soal remedial. Ada beberapa soal, diantaranya ada 10 soal. 10 soal yang pertama akan kita bahas bareng-bareng ya. Nah, 10 soal berikutnya itu menjadi latihan, bukan menjadi latihan ya, menjadi tugas untuk perbaikan nilai. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, yang paling penting adalah yang sekarang adalah yang harus dilakukan oleh kalian adalah perhatikan pembahasannya, lalu tulis kembali ya pembahasan tersebut. Kemudian setelah selesai, setelah benar-benar dipahami, lalu kerjakan ya soal-soal yang sudah nanti disajikan. Yang pertama ini, perhatikan baik-baik ya. Hasil dari 600 ditambah 68 kali 13 dikurangi 80 dibagi 5. Nah ini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba lihat ya. Yang dikerjakan yang pertama kali adalah tentu perkalian dulu. Nah ini gitu. Oh, ini belum nampak ya, sebentar. Sebentar. Lupa ya, belum diperlihatkan. Kita coba lihat. Nah ini ada 10 soal sebetulnya. Nah ini yang tampil, yang soal yang pertama adalah soal operasi campuran bilangan bulat ya, operasi campuran. Nah, ada soal hasil dari 600 ditambah 68 kali 13 dikurangi 80 dibagi 5. Nah, ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, berarti yang harus dikerjakan yang pertama kali, aturan mainnya adalah kalau ada campuran, di situ ada penyebelahan, ada pengurangan, yang diutamakan adalah perkalian atau pembagian. Nah di sini yang di awal adalah perkalian dulu ya. Kita coba lihat. Nah, ini 68 kali 13, lalu setelah itu 80 dibagi 5. Nah, berarti tugas kalian adalah, nah kita coba pisahkan dulu ya kotretan. Kita coba pisahkan kotretan ya. Bapak simpan kotretan supaya rapih ya di pinggir ya. Ini 68 dikali 13. Nah, ini kotret. Kemudian nanti 80 bagi 5. Nah, 80 bagi 5. Nah, sekarang 68 dikali 13 atau 13 kali 68 ya. Berapa? 3 kali 8. 3 kali 8 24, 4 simpan 2. 3 kali 6 18 tambah 2 20. 1 kali 8 8, 1 kali 6 6. Lalu jumlahkan 4 8 8. Nah, gitu ya. 4 8 namanya. Ulangi lagi ya. 3 kali 8 24, 4 simpan 2, 3 kali 6 18 tambah 2 20, 1 kali 6 8 8. 4 8 8. Nah, ini 884 simpan dulu. Sekarang 80 bagi 5. 8 dibagi 5 1, simpan ya. 1 kali 5 5. Kemudian 8 kurang 5 3. Nah, ini nolnya turun. 30 bagi 5 6. Gitu ya. 6 kali 5 30. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, berarti nanti soalnya kalau bisa dibuat seperti ini. 600 ditambah. Nah, tadi 68 ke 13 ditambah 884. Nah, dikurangi 16. Nah, itu caranya ya. 600 ditambah 884. Berapa? Dikotret aja ya. 600. Nah, kotretnya di sini 600 tambah 884 ya. Berapa? Ini 4, ini 8, 6 tambah 8 14. Nah, kemudian ya benar ya. Kemudian dikurangi 16. Nah, kurangi 16. 4 dikurangi 14 dikurangi 6 8. Nah, ini 8 jadi 7 ya. 7 kurang 1 6 gitu. Nah, ini 14 68. Tulis 14 68. 1468. Nah, ini isinya. Jadi dipisahkan ya kotretan ya di pinggirnya. Kasih garis supaya rapih begitu. Nah, itu nomor 1 hasil dari 600 tambah 68 kali 13 dikurangi 80 bagi 5. Nah, kemudian yang nomor 2, hasil ini juga campuran tapi ini ada bilangan negatifnya. Nah, bilangan negatifnya. Nah, kita sebagaimana tadi ya, kita coba pisahkan dulu ya kotretannya. Nah, kemudian
Mana yang harus dikerjakan dulu ya? Tentu kayak tadi pembagian dulu ya. Yang harus dikerjakan pembagian dulu. Ketika ada penjumlahan, di situ ada pembagian, di situ ada perkalian. Kalau ada perkalian dan pembagian, ya itu aja dulu ya, antara perkalian dan pembagian. Nah, di sini penjumlahan dan pembagian, berarti ini dulu ya yang kerjakan. Berarti min 20 atau negatif 20 dibagi negatif 4. Berapa? Negatif 20 dibagi 4. Nah, ini pembahasan sedikit dulu ya. Jadi kalau pembagian dan perkalian beda tanda, misalkan ya, positif dibagi positif, nah, nanti hasilnya positif gitu. Kalau positif, nah ini beda tanda ya, dibagi negatif, nanti hasilnya negatif. Termasuk negatif dibagi positif, hasilnya negatif gitu ya. Nah, kalau negatif dibagi negatif, hasilnya positif gitu. Hasilnya bilangan positif. Begitupun juga sama perkalian ya, begitu. Jadi untuk perkalian dan pembagian aturannya seperti itu. Beda lagi nanti kalau penjumlahan ya, nanti ada pembahasan di bawahnya setelah ini. Nah, berarti ini 20 dibagi 4 berapa? 5. Berarti negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, kalau dari si angkanya 20 bagi 4 kan 5. Tapi ini masalahnya positif apa negatif? Nah, di aturannya tadi positif. Jadi positif 5. Kalau yang namanya positif udah nggak usah ditulis, nggak usah seperti ini ya. Udah aja cukup 5 gitu. Nah, gitu ya. Jadi 45 ditambah 5. Nah, berarti 50. Nah, itu pembahasannya ya. Itu ya. Kemudian, nah ini sedikit dulu tambahan ya. Kalau ini kan perkalian dan pembagian ya. Kalau yang ini tuh berlaku untuk perkalian dan pembagian. Ya, perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan? Nah, kalau beda tanda dilihat dari kalau tanda sama dulu ya. Tanda sama, yaitu tergantung tanda yang di bilangan itu. Misalkan gini nih, negatif 5 ditambah negatif 2, jadi negatif 7 gitu. Negatif lagi kalau 5 tambah 2, ini kan tandanya sama, 5 tambah 2 7. Jadi kalau tandanya sama, yang ngikutin bilangan itu. Kalau tandanya beda, nah kalau tandanya beda gimana? Misalkan ya, negatif 5 ditambah 2, jadi dia ambil selisihnya. 5 dan 2 itu selisihnya kan 3. Nah 3, tapi ini tandanya mana? Tandanya di angka yang angkanya yang gede ya, bilangannya kecil, ini angkanya gede. Apa? Negatif 5 berarti negatif 3. Beda lagi kalau begini nih, 5 ditambah negatif 2. Nah, ini selisihnya 3, tapi di angka 5-nya itu positif ya, di angka yang gedenya positif ya, berarti positif 3 aja gitu. Kalaupun nggak ditulis positifnya silahkan gitu. Nah, itu ini ditulis ya sebagai pembahasan. Nah, itu jadi 45 ditambah negatif 20 bagi negatif 4, hasilnya mana? Nah, ini hasilnya 45 tambah 5 sama dengan 50. Nah, itu ya. Kita beranjak ke nomor 3. Nomor 3, sebagaimana barusan kita buat rapi ya, dipisahkan ya. Nah, sekarang kita pembahasan bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial ya, bilangan berpangkat. Contoh misalkan ya, kalau A pangkat 2, nah itu berarti A kali A gitu ya. A pangkat 3 berarti A kali A kali A gitu. A pangkat 4, A kali A kali A sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, ini berarti kalau 30 pangkat 3 berarti 30 kali 30 kali 30 ya. 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, ini nolnya ada 3 ya.
27, nolnya ada 3, tambahin aja 27.000. Nah itu. Nah begitu ya. Nah kemudian, nah kalau ini akar 676, nah, kalau akar tuh gimana? Akar tuh kebalikan dari perpangkatan. Misalnya nih, 3 ya. Coba ambil, kita lihat 3 pangkat 2 itu 9. Nah ini kebalikannya, inverse-nya kebalikannya, akar dari 9 berarti 3. Ulangi lagi, 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 ya, 100. Berarti akar dari 100 adalah 10. Ya, berarti kita harus mengetahui ya bilangan perpangkatan tersebut, bilangan kuadrat. Nah, makanya coba kalian hitung lagi ya, 10 kuadrat, 11 kuadrat, berapa, 121 gitu ya. Nah, kalau akar 676 ya, sebetulnya ini ada ininya, ada caranya tersendiri sebetulnya ya. Tapi di sini karena nggak muat juga ya, udah aja gini, akar 676 itu berapa kali berapa? Akar 676 itu berapa kali berapa? 26 kali 26 atau 24 kali 24 gitu ya. Nah, akar 676 itu kan di mana ya? Ini boleh di sinilah ya. Izin di sini. Akar 676 dulu ini di kelas pernah diajarin ya, diajarkan. Nah, ambil ini 2 digit terakhir. Nah, ya kemudian ya 6 tuh berapa kali berapa tuh yang dekatnya itu? Ya berarti 2 kan? 2. Yang ujungnya 6 pilihannya tuh 24 dan 26. Nah, maka dicek ini 24 kali 24 atau kali 26 kali 26. Kalau 24 kali 24 kayaknya itu di bawahnya karena 25 kuadrat saja itu 625 ya. Berarti ini 26 kali 26 gitu. 26 kali 26, cek aja sama kalian. 26 kali 26, 6 kali 6 36. 6 kali 2 12 tambah 3 15. 2 kali 6 12. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 6 5 tambah 2 7, 1 tambah 5 6, 676 kan. Nah, berarti sekarang soal yang tadi bisa dibuat seperti ini. Tadi 30 pangkat 3 27.000 ditambah 26. Berarti 27026 gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu. Kemudian yang nomor 4 sekarang. Itu nanti tulis cara nulisnya ya, kalau kecepatan di pause dulu ya, dijeda dulu. Ini panjang nih soalnya nih, nomor 4. Panen padi paman tahun ini yang didapatkan dari satu petak sawah sebanyak 1 ton 2 kuintal. Kemudian dari petak sawah kecil yang lain hanya menghasilkan 300 kg. Berapa total padi yang dipanen paman? Berapa? Nah ini berarti ditotalkan ya, 1 ton ya, berarti 1 ton 2 kuintal nanti ditambah 300 kg gitu. Nah berarti 1 tonnya itu berapa ya ini. Nah ini ada pembahasan dulu sedikit. Nah 1 ton itu kan sama dengan 1000 kg. 1 kuintal ya, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah ini tulis ya pembahasannya kayak gininya supaya kalian ingat. Kuintal bukan kuintan ya, kuintal 100 kg. Nah berarti ini 1 ton berarti 1000 kg ditambah 2 kuintal berarti 200 kg ditambah 300. Berapa itu? 1200 tambah 300, 1500 kg. Gitu ya. Nah itu. Sekarang FPB dan KPK 56 dan 40. Nah ini FPB dan KPK 56 dan 40. Nah kita pakai pohon faktor ya. FPB dan KPK 56 dan 40. Nah sekarang kita buat dulu pohon faktornya.
56. Ini langsung pembahasan saja ya. 56 kemudian di pinggirnya 40. 56 dibagi 2 berapa? 56 bagi 2 28, bagi 2 14, bagi 2 7. 40 dibagi 2 20, dibagi 2 10, dibagi 2 5. Berarti 56 itu faktorisasi primanya, faktorisasi prima nih. Sebentar supaya kalian ingat juga ya. Bapak tulis lagi faktorisasi primanya. Ini harus sejelas-jelasnya soalnya. Faktorisasi primanya berarti 56 2 pangkat 3 dikali 7. Nah kalau 40 2 pangkat 3 kali 5. Nah gitu. Nah sekarang kalau udah seperti ini, dari sini kita tentukan FPB lalu KPK. Nah ketentuannya kalau FPB ya, ambil yang samanya saja dan ambil yang pangkat terkecil. Berarti 2 pangkat 3 udah gitu. Berapa 2 pangkat 3? 8. FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Faktor tuh pembagi. Nah ini kan 8 ini tuh bisa ngebagi 56 dan bisa membagi 40. Nah Pak, kan 1 juga bisa membagi 56 dan bisa membagi 40. Iya betul. 2 juga bisa membagi 56 dan bisa membagi 40. Iya betul. 4 juga bisa. Nah tapi kan ambil yang terbesarnya gitu. Faktor persekutuan terbesar. Nah berarti 8 bisa membagi 56 dan bisa membagi 40. Kemudian KPK. Nah kalau KPK ambil ya yang pangkat terbesar 2 pangkat 3. Nah angka 7 dan 5 ini ketika ya ini nggak ada pasangannya ditulis lagi aja. 7 kali 5. 2 pangkat 3 berarti 8 ya kali 7 kali 5. Nah ini kalau ngerjain pas ujian ya, ini aja 8 dengan 5 itu kan 40 ya. 8 kali 5 40, 40 kali 7 280. 4 kali 7 kan 28. 40 kali 7 280. Nah ini. Nah KPK-nya. Nah kalau KPK berarti nyari angka yang bisa dibagi 56 dan 40 itu kalau KPK. Nyari angka ya, nyari bilangan, cari bilangan yang bisa dibagi oleh 56 dan 40. Karena kan 56 itu kan berlipat-lipat, 56 terus 40, 80 tambah 40 lagi 120 tambah 40 lagi 160 terus. Nanti ini ketemunya di mana nih? 56 dan 40 tuh bersekutunya. Tapi ambil yang terkecil di angka 280. Nah, caranya pakai apa? Pohon faktor yang seperti ini. Oke, ini ya, pakai pohon faktor. Nomor 6 sekarang kita ngerjain yang statistikanya. Ini ada berapa data nih? Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. 10 data apa? Nilai matematika. Yang ditanyakan ya rata. Berikut data nilai matematika yang didapat Aji selama 1 semester katanya. Dan ini ditanyakan reratanya. Rerata tuh rata-ratanya. Berarti kita harus nyai ketentuan rata-rata. Nah, ini ketentuan rata-rata tuh boleh langsung aja ya pembahasan. Nah, rata-rata itu rata atau rata-rata sama saja disimbolkan dengan X bar. Sigma XI. Sigma XI itu berarti jumlah ditambah N, dibagi N. N itu banyaknya. Sigma XI berarti jumlah data ya. Berarti jumlah data berarti harus tambah ini 60 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 80 tambah 70. Ini semuanya ini angka ini tuh dijumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal jumlahin aja ya, sebetulnya tuh pada dasarnya begitu. Nah, kalau Bapak mungkin caranya gini nih. 60 ada berapa 60 nih? 60 kali 2 gitu ya. Berapa? Ini 60-nya ada 2 ya. Kemudian 70-nya ada berapa? 70
70 kali 3. Nah, gitu. Sekarang yang 80 80-nya ada 3. Sama dengan berapa? Kemudian 90-nya ada 1. Kemudian ini 90 udah 100. Nah, ini jumlahin. 60 kali 2 120. 70 kali 3 210. 80 kali 3 240. Tambah 90 tambah 100. Nah, baru jumlahin. Nah, 0 ya. 2 tambah 1 3 tambah 4 7 tambah 9 16 6. 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 1 7 760. Berarti ini 760 dibagi 10 berapa? 76. Berarti rata-ratanya 76. Rata-rata siapa? Rata-rata apa nih? Rata-rata nilai matematika Aji selama 1 semester. Itu silahkan dicatat. Kemudian nomor 7 ya. Ya, setiap cara mencatatnya dijeda dulu ya. Nomor 7. 2 3/4 ditambah 1 1/4 dikurangi setengah. Ya, caranya gimana? Nih ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Dibuat dulu jadi pecahan biasa semuanya. 2 kali 4 8 tambah 3 11/4. Langsung saja di sini. 1 tambah 4 1 kali 4 4 tambah 1 5 5/4 dikurangi setengah. Nah, ini dicarinya itu di sini KPK-nya. KPK dari 442 bilangan. Nah, berarti kan tadi sudah disampaikan ya sebelumnya. Kalau nyari KPK tuh cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2. Ya 4 itu sendiri. Karena KPK dari 4 dan 2 ya kan 4 kan. Gitu. Jadi nggak usah pakai 8 sebetulnya. Boleh pakai 8 tapi kan nanti harus disederhanakan lagi. Nanti hasil akhirnya tuh. Nah, yang paling mudah sebetulnya itu cari KPK-nya 4. Nah, lalu 4 dibagi 4 1 ini kali 11. Di 4 dibagi 4 1 1 kali 11 11. 4 dibagi 4 1 kali 5 5. 4 dibagi 2 2 2 kali 1 2. Nah, 11 tambah 5 16 dikurangi 2 14. Jadi 14/4. Nah, lalu sederhanakan. Jadi apa? Jadi pecahan campuran 14 dibagi 4 3 kan? Nah, sisanya 2. Benar nggak? Betul ya? 32/4. Nah, 32/4 berarti kalau 2/4 itu disederhanakan setengah. 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 3 1/2 atau 3 setengah. Nah, begitu ya. Sekarang nomor 8. Yang ditanyakan adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2456 dibagi 9 ya. 2456 dibagi 9, langsung aja dikotret di sini. 2456 dibagi 9. Nah, gitu. 2 nggak dibagi 9 nggak cukup, berarti 24 bagi 9 2. 2 kali 9 18. 24 dikurangi 18 6. Ini 65. 65 bagi 9 7. 7 kali 9 63. 65 dikurangi 63 2 ya. 6 ini turun. 26 bagi 9 kalau 3 berarti jadi 27 ya. Ini berarti ini 2 cukupnya. 9 kali 2 kali 9 18. 26 dikurangi 18 berapa? 8. Berarti hasilnya ya, hasil baginya itu ya. Ini kesimpulannya nih, titik 3. Hasil baginya berapa? 272 ya. Sisanya ya, sisa pembagiannya 8. Nah, sisanya 8. Begitu. Sejelas-jelasnya ditulis ya. Itu ya. Kemudian nomor 9. Sebuah bak berukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm. Berarti ini bak ini bentuknya apa? Ya, bentuknya ini bentuk balok. Nah, ini mungkin seperti ini. Nah, gitu.
Mohon maaf kalau kurang pas ya. Nah gitu ya, pokoknya gitu ya. Jadi bak ini berbentuk balok ya, 50, 40, ke atasnya tuh 60. Nah kalau ini terisi full ya, terisi full ya, nah berarti airnya ini volume itu isinya ya, volume itu isi. Nah berarti volumenya gimana? Berarti volume bak itu adalah karena bentuknya balok, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya 50 kali lebar 40 kali tingginya berapa? 60. Nah, 5 kali 4 20. 5 kali 4 20 kali 6 120. Itu ya. 5 kali 4 berapa tadi? 20 kali 6 120 tambah nolnya 3 tadi belum dimasukin. Nah, gitu. Karena ini cm berarti cm kubik. Nah, itu. Nah, sekarang yang terakhir nomor 10. Sebuah harga baju dibanderol 100.000. Nah, ini harganya tuh kan 100.000. 100.000 rupiah. Ya. Gitu. Berapa harga yang dibayar jika diskonnya 10%? Nah, diskon itu berarti potongan ya. Diskon 10%, diskon. Berarti dia sebetulnya dia harus bayar 90% ya. Kalau diskon 10% berarti 10%, 10 per 100 dikali 100.000. Nah gitu. Gimana caranya menghitung persen kayak gini tuh? Ya ini paling mudahnya tuh kalau Bapak nih, ini 0 coret. Kalau nolnya ada 2 ya coret. Nah di atas juga coret 2. Berarti tinggal 10, ini 0 yang tersisa 1, 2, 3. Nah, tambahin 3, 1, 2, 3. Berarti 10.000 kan diskonnya ya. Diskonnya itu 10.000, berarti harga yang harus dibayar, harga akhir gitu. Harga akhirnya sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikurangi diskon. Berarti 90.000. Nah, itu. Nah, begitu ya. Ini pembahasan soalnya silahkan nanti diputar ulang dari nomor 1 sampai nomor 10. Cukup 10 soal saja. Nah, ini yang menjadi latihannya itu, menjadi tugasnya itu. Silahkan dicatat ya. Dicatat lalu dikerjakan sebagaimana tadi Bapak mengerjakan. Ini sudah dibahas cara-caranya. Ini hanya beda apa? Beda angkanya saja. Gitu ya. Ini hanya beda angkanya saja. Silakan di capture. Gitu ya. Ini hanya beda angkanya saja. Silahkan di capture. Baik, itu mungkin yang bisa dibahas di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.